المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillahilladzi tasawwa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin allazi ayyada bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat. Artinya, alhamdulillahi, bermula pujian-pujian itu adalah milik Allah. Jadi saya pernah menyampaikan di beberapa tahun yang lalu bahwa pujian itu terbagi tiga. Mungkin masih ingat ya Bapak Ibu. Ada hamdu qadim li qadim, ada hamdu qadim li hadis, ada hamdu hadis li qadim, ada hamdu hadis li hadis. Ini kalau kita belajar akidah. Jadi pujian itu ada 4. Hamdu qadim li qadim artinya Allah memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hamdu qadim li qadim. Contohnya Allah bilang alhamdulillah. Siapa yang bilang Allah? Untuk siapa? Untuk Allah. Itu namanya hamdu qadim li qadim. Ada lagi hamdu qadim li hadis. Allah memuji kepada makhluknya. Ya, misalnya Allah memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu ada. Atau Allah memuji kepada makhluk-makhluknya yang lain. Nah, itu namanya hamdu qadim li qadim. Hamdu qadim li hadis. Nah, ada lagi ya hamdu hadis li qadim. Manusia atau makhluk memuji kepada Allah. Seperti kita nih bilang alhamdulillah, berarti manusia, makhluk memuji kepada Allah. Ya. Atau ada lagi yang keempat, hamdu hadis di hadis. Makhluk muji kepada makhluk, manusia muji kepada manusia. Kan bisa aja. Ya, kita ngelihat anak kita ya pekerjaannya bagus benar, kita bilang alhamdulillah, ente cakep bener dah. Tuh begitu. Ya, murid kita ya lagi ngapal cakep apalannya, kita bilang alhamdulillah, ya ahsanta, engkau bagus banget ngapalnya. Nah, itu kita muji kepada murid kita, berarti hamdu hadis di hadis. Itu semua pujian-pujian yang 4 tadi pada dasarnya milik Allah semuanya. Kalau kita muji kepada Allah, ya udah pasti jelas itu milik Allah. Kita muji kepada yang namanya makhluk, itu pun namanya kita muji kepada Allah, karena makhluk ciptaan Allah. Nah, ini masuk semua pujian milik Allah. Makanya alnya itu distighraqil jinsi. Semua jenis pujian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillahi, bermula pujian itu adalah milik Allah. Allah yang mana disifatkan alladzi tasawwa, yang Allah itu bersifat bil kamalat, dengan ya kesempurnaan. Jadi Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Tidak ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna. Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna. Wassalatu wassalamu, bermula salawat dan salam ala sayyidina Muhammadin, atas pemimpin kita Nabi Muhammad, allazi ayyada bil mu'jizati, yang Allah perkuat dengan mukjizat. Jadi Allah mengutus Nabi Muhammad diperkuat dengan mukjizat. Begitu banyak Allah berikan Nabi Muhammad mukjizat sebagai bentuk untuk memperkuat kenabian dan kerasulannya. Di antara sekian banyak mukjizat yang Allah berikan, yaitu Al-Quran. Itu Al-Quran itu termasuk mukjizat yang terbesar yang dirasakan sampai saat ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau mukjizat yang lain mungkin ya saat ini orang udah nggak bisa merasakan lagi. Seperti Allah ngasih
mukjizat kepada Nabi Muhammad bisa membelah bulan menjadi dua. Nabi Muhammad bisa mengeluarkan air dari tangannya. Nabi Muhammad bisa nasi yang hanya satu wadah tapi di sendok nggak habis-habis, lauknya nggak habis-habis. Nah itu enak tuh, kalau bapak dikasih begitu enak tuh ya. Itu masak 3 liter, ngundang 1000 orang, sendok nggak habis-habis. Ya. Mau yang begitu mau? Ya Masya Allah, ya, istimewa. Itu artinya Allah memberikan kepada Nabi Muhammad ya mukjizat dalam rangka memperkuat kenabian dan kerasulannya. Ya, jadi semua nabi dan rasul Allah pasti dikasih mukjizat, dan biasanya mukjizat itu dikondisikan dengan waktu saat itu. Dikondisikan tuh Bapak, Ibu, Saudara. Ya, saat itu. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, alladzina, yang mereka itu semuanya fa'alul hasanati, mereka melakukan kebaikan-kebaikan, wajtanabul munkarati, dan mereka menjauhkan berbagai macam kemungkaran. Tuh para keluarga Nabi dan sahabat Nabi selalu melakukan hal itu. Kebaikan dikerjakan, kemungkaran, kemaksiatan ditinggalkan. Makanya kalau kita pengen menjadi orang baik begitu, semua kebaikan kerjain sebisa kita, sedapat kita, semampu kita kerjakan. Kalau itu yang namanya kebaikan. Jangan kita rendahkan yang namanya kebaikan. Walaupun kelihatannya nilainya enggak begitu besar. Ya, kita memberikan sedekah walaupun hanya 1 butir korma, kata Nabi, jangan disepelekan. Itu bisa mengembangkan ya kebaikan-kebaikan nanti di akhirat. Sehingga kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamratin. Hindarkan diri kamu dari sengatan panasnya api neraka, walau bisyikki tamratin, sekalipun hanya sebutir korma. Tuh, jadi jangan rendahkan tuh yang namanya kebaikan-kebaikan. Dan jangan sampai kita meremehkan yang namanya kemungkaran. Ah, ini dosa kecil ini, jangan begitu. Ya, dosa besar, dosa kecil sama. Takut kita. Kenapa? Kita dosanya kepada Allah. Yang kita lihat kepada Allah. Jangan bilang ini dosa apa? Dosa besar. Ah, takut ah. Ya, ini dosa apa? Dosa kecil. Ah, boleh dah kecil ini. Tuh, jangan. Karena kita dosanya kepada Allah. Ya. Jadi sifat para keluarga Nabi dan sahabatnya begitu. Mereka selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan kemungkaran, kemaksiatan. Amma ba'du, adapun setelahnya membaca hamdalah, membaca selawat dan salam, fayaqulul murtaji, maka berkata orang yang sangat berharap, min rabbihi, dari Tuhannya, ya al-murtaji abwazallati, yaitu minta dimaafkan kalau ada salah, wa qada al-hajati, minta ditunaikan kalau punya hajat. Siapa namanya tuh? Muhammad Nawawi bin Umar. Tuh, jadi Muhammad Nawawi bin Umar ya itu seorang hamba Allah yang selalu berharap minta diampunin kalau dia punya dosa, minta ditunaikan kalau dia punya hajat. Tuh, kita juga begitu pengennya tuh. Ya Allah, kalau saya banyak dosa, ampunin dosa saya. Kalau saya punya hajat, kabulkan hajat saya, tunaikan hajat saya. Tuh, seorang hamba yang baik yang bernama siapa? Imam Muhammad Nawawi bin Umar, orang Indonesia, ilmunya Masya Allah begitu banyak. Beliau ya orang Indonesia
ya, kemudian dimakamkan di Ma'la, lahir di Tanara, tapi ya dimakamkannya di Ma'la. Bahkan kuburnya itu ketika mau dibuatkan bangunan jalan raya, jalan tol, itu ya alat-alat berat nggak bisa merusaknya. Masya Allah. Sehingga sekarang tuh ya tetap masih ada ya kuburnya Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kalau dulu terkenalnya Al-Jawi ya, kalau di kitab-kitab tuh Al-Jawi. Orang nggak kenal Indonesia, kenalnya Al-Jawi. Dari mana? Dari Jawa. Nah, begitu. Jadi ente orang Indonesia, bukan seorang Jawa. Ada yang begitu. Ya, padahal Jawa itu bagian dari Indonesia. Sama kalau orang-orang turis nggak kenal Indonesia, ditanya Bali, kenal Bali? Oh, Bali kenal, saya sering ke Bali. Ke Indonesia belum pernah. Gitu. Tapi kalau orang yang baca kitab kenal Jawa, ya itu Jawa karena disering baca kitab Imam Nawawi. Ya. Salah satu tafsir yang sangat begitu ya istimewa sampai saat ini dijadikan referensi oleh mahasiswa di luar negeri, baik di Mesir maupun di mana-mana, itu karangan Imam Nawawi. Namanya Tafsir Murah Labib, Tafsir Munir. Ya. Tafsir Munir, Tafsir Murah Labib. Saya di Cirebon dulu pernah baca sama Ki Nu'man Zain. Saya baca itu Tafsir Murah Labib. Dulu waktu di rumah saya juga pernah baca sama orang tua saya. Ya, dulu masih ada almarhum Ustaz Haji Soleh. Ya, itu beliau ngikut tuh ngaji bareng sama saya. Bacaannya kitab Tafsir Munir, Mutammimah, ya sampai ya Syarah Ibnu Aqil. Ya, itu sama-sama tuh Ustaz Haji Muhammad Soleh ikut tuh sama saya waktu itu. Ya, ngaji sama orang tua. Nah, saya waktu di pondok saya minta baca kitab sama Kiai Nu'man Zain. Ya, baca Tafsir Murah Labib. Ya, Tafsir Munir. Nah, seperti itu. Jadi ya, ini tafsir begitu hebat, diakuin ya itu di seluruh dunia. Ternyata ngarang siapa? Imam Nawawi, orang Indonesia, orang Jawa. Ya, itu begitu. Jadi Al-Jawi, At-Tanari, ya begitu. Al-Bantani belum terkenal istilah Bantan itu. Jadi di Jawa nggak ada Al-Bantani, adanya At-Tanar, ya Al-Jawi. Nah, kemudian kalau Syekh Yasin terkenalnya Al-Padani. Al-Padani. Ternyata Syekh Yasin orang Padang. Jadi orang Padang itu harus bangga bukan hanya dengan masakan Padangnya aja, tapi punya tuan guru muhaddis, ahli hadis, ahli sunnah wal jamaah sunni, yaitu Syekh Muhammad Yasin Al-Padani. Makanya ulama-ulama besar di Indonesia rata-rata ngambil sanad dari Syekh Yasin. Ya, termasuk Muallim Syafi'i Azami, ya ngambil sanad hadis dari Syekh Yasin Al-Padani. Termasuk ya saya punya guru di Cirebon, terus ke Mbah Maimun Zubair, ya itu dari Syekh Yasin Al-Padani. Nah, seperti itu. Ya, jadi hebat itu. Ya, orang-orang Indonesia yang memang dulu pengajar-pengajar di Masjidil Haram. Ya, dulu belum ada Wahabi, belum ada. Ya. Tapi cerita-cerita Wahabi, semalam saya ngobrol-ngobrol sama kiai namanya Kiai Tubagus Ribki dari Cirebon. Dulu ngaji bareng sama saya. Sekarang beliau ya udah begitu istimewa. Dicerita Mbah Mun itu dulu ngomong sama saya, Kiai Kasani, ya kita
ya jangan selalu ya mencela itu orang Wahabi. Kenapa? Bagus ada orang Wahabi di Madinah. Coba kalau nggak ada orang Wahabi di Madinah, itu kalau orang NU semuanya yang datang, ya semuanya tahlilan katanya. Ya di makam Nabi orang tahlilan semua, bagaimana ntar? Nah, begitu kata Mbah Maimun Zubair. Gitu, saya dipesan begitu. Jangan mencaci maki Wahabi. Bagus yang jagain kubur Nabi itu Wahabi. Kalau orang NU pada tahlilan semua katanya. Betul gak kira-kira? Iya. Kalau Wahabi orang baca angkat tangan aja haram. Itu yang udah dilarang begitu masih penuh terus jamaah. Iya. Lah gimana kalau setiap yang datang tahlil, yang datang tahlil? Ya, gimana ngatur jamaahnya? Bener enggak tuh? Kata Mbah Mun begitu. Iya. Jangan ikutin aja. Nah, kalau ada yang kagak enak amli hati, jangan cela. Tuh kata Mbah Maimun Zubair begitu. Beliau wali min auliyaillah. Ya, beliau meninggal di Mekah, dikuburkan di Makkah. Bahkan askar kalau kita datang kemarin, saya waktu datang ke sana, ya mau nyari kubur Mbah Mun ya, Mbah juga nih ngomongnya. Ya, askar tuh Mbah Mun tuh kuburnya di situ. Nah, begitu. Jadi udah terkenal banget. Saya lagi ziarah kubur ke Mbah Maimun Zubair, ternyata banyak jamaah yang pada ngikutin. Saya tanya, ya, Bapak kenapa ngikutin saya? Ya, katanya nih kuburnya Mbah Maimun. Iya, udah pernah? Belum. Kok tahu? Iya, saya ngikutin aja katanya. Nah, begitu. Jadi banyak. Ya, ziarah, ya di situ. Jadi ini ya orang istimewa. Ya. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar. Nah, makanya kita ngalap keberkahan. Kalau kata orang ya Cirebon, ngalap keberkahan. Bukan ngalap mangga, bukan. Ya, kita biasanya ngalap mangga gitu. Ya, ngalap berkah dari kita baca ini kitab Qami'ut Tughyan, buah karya daripada Imam Muhammad Nawawi bin Umar. Qatala taraddudu fikri fi tashihi manzumati Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Ya, sungguh lama bimbang pikiran saya untuk mentashih. Mentashih itu artinya ingin melihat ya mungkin ada kekeliruan dan lain-lainnya mau dibenerin dalam yang nazuman buah karya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Wahya fi dakhili kitabi al-masyhur, itu yang masuk ya kitabnya orang kenal masyhur Syu'bil Iman. Syu'bil Iman tadinya cabang iman. Ada 77 cabang iman. Cakep ini kitab, makanya saya ambil. Saya dulu pernah suruh baca sama orang tua saya. Ya, baca tuh kitab Syu'bil Iman supaya iman kita kuat, mantap. Kalau ada 77 iman ada dalam diri kita, sempurna iman kita. Ya, jadi ada Syu'bul Iman. Bapak Ibu nih, 77 cabang iman. Cabang iman yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cabang iman yang paling rendah imatatul adza anit thariq. Kita nyingkirin kalau ada gangguan-gangguan di jalan. Kita lagi jalan, kalau dulu istilahnya ada beling. Beling dulu ada beling, kenal beling? Kenal beling? Iya. Tuh, kalau ada beling kata orang tua saya, pindahin, buang. Jangan sampai nanti ngelukain kaki orang. Sebab dulu orang jalan lapak, kenal lapak, nyeker, itu saudaranya. Ya, jadi lapak sama nyeker masih saudara. Ya, itu satu kakek. Ya, nah begitu. Jadi dulu orang kalau jalan nyeker, napak. Makanya kalau ada beling, tolong pindahin supaya kagak ganggu. Nah, apalagi beling corong tuh. Corong tuh bahasa dulu juga tuh. Berarti baik hakini ustaz, ya orang dulu berarti. Ya, corong. Ya, itu kalau beling dari corong, tajam bener. Ya, tipis. Ya, bener itu imatatul adza namanya. Imatatul adza anit thariq. Itu termasuk cabang iman juga. Jadi yang paling tinggi
dan yang paling rendah disebut ilmu Nabi. Nah nanti tengah-tengah banyak, makanya ada 77 cabang iman. Kita harus miliki nih semuanya. Nah makanya kita baca ini kitab Syu'bul Iman ya, dikarang ya oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad, kemudian disyarahkan oleh Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi At-Tanara. Nah seperti itu. Al-Mu'arabatil Mukhtasarati, yang ya itu ringkas isinya, min sya'abil iman, dari cabang iman Al-Farisiyah, ya itu orang Persia, lil Allama As-Said Nuruddin Al-Iji, ya buah karya Al-Allama As-Said Nuruddin Al-Iji bikasril hamzah, ya itu iji, hamzanya dibaca kasroh, ya nisbatun ila ij baldatun di Paris, itu satu kampung ya yang ada di negara Persia, ya Paris Persia. Bapak pasti kenal kalau pakai batu virusnya virus apa ya? Nah kalau batu kenal lah ya, virus Persia, cakep Pak. Saya kebetulan gak pakai sih, ya gitu. Jadi virus Persia, oh itu cakep. Saya baca di beberapa hadis tuh orang yang pakai batu virus ada tuh, ya manfaat. Ya. Jadi orang kalau pakai batu tuh harus tahu nih pakai batu ini maksudnya apa. Ada hadis Nabi, ya. Ini Yaman Abyad namanya nih Pak. Nggak ada manfaatnya juga nih Pak. Kalau habis makan kenyang. Ya. Jadi nanti ada virus, ada Yaman, akik Yaman namanya. Akik Yaman banyak, di antaranya ada akik Yaman Abyad. Nah, ini akik Yaman Abyad. Nah, apa manfaatnya banyak? Yang tadi saya bilang habis makan kenyang. Ya. Jadi nanti ada hadis-hadisnya, ya manfaatnya banyak. Nah begitu. Ya. Jadi ya make batu itu hukumnya sunnah, cincin yang ada batunya sunnah. Kalau orang laki ya itu talinya perak kalau bisa, ya jadi kalau kita pakai cincin talinya perak, jangan besi, ya jadi ya perak. Kalau besi buat ngecor, nah, begitu. Kalau orang perempuan boleh pakai perak, boleh pakai emas. Ya begitu ya. Kalau orang laki pakai emas jangan, haram hukumnya. Ya Ustaz saya punya cincin, ya itu ya talinya terbuat dari emas, haram, kasih aja istri suruh pakai. Nah kalau kita orang laki pakai apa? Perak. Itu seperti itu ya. Jadi ini bicara masa Persia. Ya, jadi ada virus yang sangat terkenal, virus Persia. Walaupun nanti ada virus Mesir ada, bahkan virus Cina aja ada. Emang Cina apa aja ada ya? Ya, sampai virusnya ada juga. Ya, tapi yang bagus Persia, ya, Paris. Ya. Wahya min bahril kamil. Ya, itu nazumannya diambil dari bahar kamil. Wajza'uhu mutafa'ilun sita marratin, sebanyak 6 kali. Mutafa'ilun 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 mutafa'ilun. Ya, ini namanya ya ilmu arud. Saya dulu ngaji ilmu arud sama encing saya, Ki Haji Tabrani Thohir. Ya, beliau itu ilmu arudnya hebat. Ya, begitu. Saya waktu masuk ya kuliah ya bahasa Arab, kebetulan ya itu belajar arud. Yang ngajar arud itu Kiai ya Khatibul Umam. Ya, ternyata saya udah ngaji duluan sama encing saya Ki Haji Tabrani Thohir. Ya alhamdulillah tuh arud bahar-baharnya ya itu kita bisa ya memahaminya. Ini ilmu arud susah Bapak Saudara. Ilmu arud susah. Nah ini ada istilahnya dalam ilmu arud bahar kamil namanya.
Nah, bahar kamil itu ya wazannya itu mutafa'ilun dibaca 6 kali. Wa adadu abiyatnya sittun wa isruna. Ini bait-bait nazoman Syu'bul Iman ada 26. Wal ghalibu annaha mahbunatun, dan ghalibnya bahwasanya dia khabar. Ya, summa lamman syaraha sadri, maka tatkala dadaku terbuka, hatiku terbuka, aratu an aktuba alaiha syarhan nafian, saya punya keinginan menulis syarah yang manfaat ini li buat saya sendiri, wali abna'i jinsi, dan juga buat ya anak-anak jenisku, artinya ya dari orang-orang Indonesia maupun yang lain-lainnya yang semodel sejenis dengan saya, mimman aroda falahan, bagi orang yang ingin mendapatkan keberuntungan. Falah itu artinya apa? Keberuntungan. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Hayya 'alas shalah, ayo kita sholat. Kalau kita sholat, hayya 'alal falah, ayo kita nyari keberuntungan. Hayya 'alal falah, ayo kita nyari keberuntungan. Tuh, orang kalau sholat beruntung berarti. Kalau pengen beruntung, sholat. Kalau sholat beruntung. Ya, jadi ada sholah, ada apa? Falah. As-sholah, al-falah. Ya, kita sholat, kita akan beruntung. Ya, nah ini supaya kita ingin menjadi orang-orang yang beruntung, makanya kita pahami yang namanya kitab ya Qami'ut Tughyan yang isinya terkait tentang cabang-cabang iman yang ada 77 cabang. Wazidtu 'alaiha salasata abyatin, kemudian saya tambahin 3 bait fi awaliha, di awalnya, wazada, dan ditambahin Abdul Mun'im ya Syekh Imam Abdul Mun'im baitan, 1 bait lagi fi akhiriha, di akhirnya. Pasarat, maka jadilah jumlatul abyati salasin. Jadi semuanya ada berapa? 30. Dari 26 ditambahkan oleh Imam Nawawi 3 bait, ditambahkan oleh Syekh Abdul Mun'im 1 bait, berarti semuanya ada 30. 30 bahasa Arabnya apa? Salasin. Kalau 40 apa? Arba'in. Biasanya kita dengar ada kata-kata arba'in kalau orang pergi haji. Di Madinah bikin arba'in enggak gitu. Apa yang dimaksud arba'in? Orang Indonesia doang yang paham. Ya, arba'in 40 waktu selama kita di Madinah, kita sholat berjamaah bersama dengan imam di Masjid Nabawi. 8 hari kali 5 berarti 40. Berarti orang kalau pergi haji biasanya dikasih waktu ya tidak boleh kurang dari 8 hari supaya dia bisa dapat sholat 40 waktu berjamaah. Maka istilahnya disebut dengan arba'in. Itu orang Indonesia doang yang paham. Ya, arba'in, apaan arba'in? Makanya ada orang pergi haji kagak ngaji sampai di Masjid Nabawi, usolli sunnatal arba'in gitu. Pas banget pulang di rumah ditanya, ente bikin arba'in gak di Madinah? Alhamdulillah Ustaz, sampai langsung arba'in saya. Hebat ente. Bagaimana? Pas banget sampai usolli sunnatal arba'in. Begitu. Nah, ini namanya orang haji kagak belajar. Ya, makanya dulu orang tua saya masih tahu haji itu susah, ya bukan sekedar duit doang, susah dah pokoknya. Waktu, ya apalagi sekarang, jangan sampai ya kita udah pas berangkat kagak tahu ilmunya. Makanya ngaji manasik nih jamaah-jamaah haji nih. Kalau seandainya mau pergi haji ngaji, ya jangan malu. Dulu ke Kahmas aja waktu mau pergi haji, ngaji dulu sama orang tua saya. Ya, kita Mas ngaji. Saya tetap ya pengen ngaji dulu. Ngaji tuh sama orang tua saya. Ya, ngajinya lama, setengah tahun ya, ngaji tuh manasik. Jadi kita pergi haji benar-benar paham gitu. Saya ya karena banyak jamaah yang pada ngaji manasik, tiap bulan kalau mau pergi haji tuh sama orang tua saya, sampai saya paham bener tuh
orang tua saya ngajarin manasik haji. Nah seperti itu. Karena dulu kalau ada orang mau berangkat haji berdua, datang diajarin orang tua saya. Ntar berdua suami istri datang, ada yang berempat, begitu aja. Ya, padahal mau pergi haji tahun depan, tapi udah pada ngaji. Ya, orang sekarang mah pergi haji ditanya bagaimana ente hajinya, haji tamattu, haji ifrad, haji qiran, sama dah sama orang-orang. Cakep udah jawabannya begitu. Ya, kan ini nggak paham Pak, ifrad apa, tamattu apa, qiran apa. Nah, begitu. Tapi kalau di ngaji dipaham, oh haji ifrad begini, haji tamattu begitu. Ya, haji ya qiran ya seperti ini. Jadi ada bedanya. Nah, seperti itu. Napar awal menapar sani. Ente bikin napar awal napar sani, ya sama dah sama orang-orang, gitu juga jawabannya. Ya, semuanya sama sama orang-orang. Ya. Ada lagi. Ya, mungkin yang mimpin juga Masya Allah kali, saya nggak tahu juga nih. Dibilang, saya alhamdulillah bikin jumroh pertama, jumroh kedua, jumroh ketiga itu sepi. Ya, nggak ada orang, alhamdulillah. Emang jam berapa? Jam 9 pagi. Ya Allah, mestinya entar tergelincir matahari baru berangkat, rame orang. Ya, dibikin pagi-pagi ya belum waktunya ya sepi. Sama aja ente wukuf tanggal 10 ya. Ya, kosong. Atau tanggal 7 sepi dan di Arafah ya. Kalau tanggal 9 rame jangan ya. Nah, begitu dia nggak paham. Ya, jadi saya selalu pesan ngaji. Kita kalau mau ibadah harus ngaji. Orang kalau kagak ngaji ya Allah ya. Jadi orang ngaji itu beda Pak. Ya, ibadah yang didasari dengan ngaji walaupun 2 rakaat beda dengan orang yang sholat 1000 rakaat walaupun dia banyak tapi nggak ada ilmunya, beda. Nah, makanya orang ngaji nilainya lebih bagus daripada orang sholat berapa? 1000 rakaat. Bapak Ibu dia udah dapat 1000 rakaat. Ya Allah, enak benar Bapak Saudara. Nah, seperti itu. Jadi ilmu itu penting. Ilmu itu penting. Ya. Jadi semuanya jumlahnya ada 30 bait. Wasamaituhu, aku kasih nama, kata Imam Nawawi, Qami'at-Tughyan ala Manzumati Syu'abil Iman. Jadi ini kitab namanya, kalau ditanya kitab apaan? Kitab Qami'at-Tughyan gitu. Isinya apaan? Terkait tentang cabang-cabang iman. Wah, begitu. Di mana ngajinya? Di Darul Masyito. Darul Masyito itu di mana? Di Mesir ya? Bukan, di Cidodol ya. Nah, begitu. Hebat. Ini santri. Saya ngomong sama Kiai semalam di Cirebon. Saya alhamdulillah sampai saat ini di Jakarta ngaji pakai kitab. Ya, ngaji pakai kitab. Oh, masa Kiai? Iya. Gitu. Kan biasanya orang kalau ngaji kitab di pondok, ya santri itu ngaji kitab di pondok. Kan saya selalu ya singgung gini, orang Jakarta ngajinya cuma pakai bendera, enak aja. Ya, saya ngaji pakai kitab. Emang banyak anak-anak muda sekarang kan ngajinya pakai bendera, banyak nggak? Iya, bendera doang dikibar-kibarin. Iya. Padahal orang tua kita pinter-pinter ngaji kitabnya. Jangan anak-anak muda ngikutin cuma bendera doang diputer-puter. Ya. Ngaji cuma bendera doang diputer-puter. Baca kitab. Ini karena sekarang anak-anak kita baru baca maulid bisa, amat tahlil bisa, udah jadi guru besar. Sodorin kitab, bisa enggak? Kalau yang namanya ustaz baca kitab, kitabnya gundul kosong. Nah, itu baru disebut ustaz. Kita sekarang begitu. Ya, ini anak-anak muda nih. Ya, kalau ngaji nih pakai kitab. Nah, begitu. Jangan ngaji cuma bendera diputar-putar doang sampai jam 12 malam pulang. Iya, subuh kagak jamaah. Tidur. Banyak yang begitu. Bukan itu nggak bagus, tapi tolong disikapi lagi. Ya, begitu. Ini ngomong ngaji-ngaji begini kan kurang menarik ya. Kurang menarik. Coba kalau pakai bendera, banyak.
Ya begitu penuh. Ya, tapi kalau ngaji baca kitab yang benar-benar mantap doang, tekun. Nah, kita walaupun kagak paham baca kitab keren udah. Ya, buka aja, apa nih kita buka aja. Ya, udah. Tapi yakin Pak, Bapak punya kitab ini, Bapak bawa pulang didoain sama pengarang kitab. Ya, ini dengan kita punya kitab ini, ya, ini kita taruh di rumah kita. Ini udah manfaatnya besar. Ini pengarang kitabnya para wali min auliyaillah, didoain. Mudah-mudahan berkah tak? Seperti itu, yakin. Ya, walaupun kita kalau disuruh baca sih satu-satu apa lagi, ya belum. Tapi kan kita ngikutin sedikit-sedikit, insya Allah ada keberkahannya. Ini dibandingkan bendera doang ikut berkibarin, ya kita bawa ini kita bawa. Tuh makanya saya sampai saat ini alhamdulillah yang namanya ngaji baca kitab. Ya. Tuh kayak pada ini, masa sih? Iya, lihat aja. Ya di Jakarta tuh ngajinya semuanya sarungan, pakai kitab, kalah santri. Ya, begitu. Ini mestinya pondok pesantren nih namanya ya. Ya, Bapak mondok nih namanya. Ya, baca kitab sarungan, ibu-ibu semuanya. Ya, karena kita baca kitab. Ini namanya ngaji, benar-benar. Di pondok kan begitu ngaji. Mesti pakai kitab. Ya, dari bab pertama, kedua, ketiga. Nah ini yang kita baca. Walaupun seminggu sekali, tapi tetap kita baca ini kitab. Tapi lama-lama hatam juga. Ini juga lama-lama hatam, ntar tenang aja. Ya. Yang penting alokasi kita panjang umur. Itu seperti itu. Ya. Jadi saya namakan ini kitab Qaumul Tughyan yang isinya adalah cabang iman. Wa as'alullahal karima, saya minta kepada Allah al-karim yang maha mulia, ayyan fabihi bimannihi wa karami, supaya ini kitab manfaat dengan anugerah dan kemuliaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu ala ma yasha'u qadir, bahwasanya Allah itu berkuasa atas apa yang Allah kehendaki. Tuh, alama yasha'u qadir. Jadi Allah berkuasa atas apa yang Allah kehendaki. Wabil ijabati jadir, dan berkenan ya yang patut-patut diijabah oleh Allah. Maka itu doa kita karena begitu. Alama yasha'u qadir wabil ijabati jadir. Ya Allah tuh berkuasa atas apa yang Allah kehendaki dan bisa menerima ya bagaimana Allah yang Allah ya patuti, yang kira-kira bagus untuk diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hak Allah. Amin. Nah ini penting, amin terakhir ya, amin. Ingat ya tanggal 14 Desember 14 Desember 14 Februari. Amin ya, amin ya robbal alamin. Cukup saya kira, nanti baru kita baca fakultu alhamdulillahilladzi qad sabbara ya imana syaksin za su'ab patutammamu dan seterusnya ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita ya keberkahan ya. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini Bapak Saudara sebagai muqaddimah daripada kitab ini ya. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat badan, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bisa kita hatamkan ini kitab. Mudah-mudahan komplit kita semuanya, awalnya dan akhirnya nggak ada yang kurang nih. Kalau lebih boleh, tapi kurang jangan ya. Mudah-mudahan ya biar panjang umur sama Allah, Allah kasih ya sehat semuanya. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna ya Allah, fa innaka khairur rahimin, warzuqna ya Allah, fa innaka khairur raziqin, wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Balligh maqasidana ya Allah, balligh maqasidana ya Allah, tawil a'marana ya Allah, tawil a'marana ya Allah, sahih ajsadana ya Allah, sahih ajsadana ya Allah, nawwir qulubana ya Allah, nawwir qulubana ya Allah, birahmatika ya arhamar rahim. Allahumma barik lana fi auladina wa banatina wa zurriyatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.